Lalu apa permasalahannya? Tentunya kita sepakat bahwa risiko di jalan itu pasti ada. Mungkin risiko yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat, dan kelima juga risiko yang umum kita hadapi. Tapi bagi kami adalah risiko yang keenam, yang paling sulit untuk dominan. Risiko pola pikir jalan pintas tepat uang. Kira-kira 4,5 miliar uang per hari di Jakarta itu baru dari Jakarta yang belum dari di Indonesia, belum dari sisinya apa namanya yang di perempatan seperti itu, mungkin polisi cepet. Sekarang sebenarnya udah polisi cepet, dari mana udah cepet. Sekarang polisi 1.000, sekarang minimal 1.000 KPAD seperti itu. Nah ini kondisi seperti ini akan terus berlanjut generasi ketiga, generasi keempat, dan nggak ada solusi. Selama akan ada tantangan yang pasti itu mungkin akan terus meningkat. Lalu apa yang selama ini kami lakukan? Salah satu yang kami ada kasih juga bahwa itu yang organisasi itu ada tuh Komnas PA. Ya Komnas PA. Jadi kerjasama dengan Yusuf Iklan apa gitu ya. Dia mau tempel itu gambar desainnya uang bilik. Jadi jangan menjerat anak-anak di jalan dengan uang Anda. Kami melakukan campaign ini dari tahun waktu itu kita bersama dengan Hari Volunteer Internasional. Tapi selalu ditanggapi secara negatif pada orang kok berbuat baik kok seperti itu. Boleh dibilang 70% quote unquote menghujat. Orang pertama kok dilarang seperti itu. Tanpa melihat risiko dan konsekuensi. Seperti tadi di awal, yang paling susah adalah merubah paradigma. Kami melakukan pelayanan ini di tahun 97. Yang sampai dia kasih gaji kerja di KBN 75.000 sehari, kasih rumah susun. Jadi kan kasih rumah susun nggak mau bayar, alasannya Anda kerja nggak mau juga. Karena kamu kerja mau malas-malasan, mau itu hari dapat duit. Gampang Itu yang mengerikan. Satu udah tangkap jadi pelacur 14 tahun. Sekarang kita taruh di panti. Ibunya datang, minta bebaskan nggak bisa. Kami pernah menerima seperti itu, bahkan kami pengen katakan diisu, katakan dituntut secara hukum, dan padahal dia punya gelang dan anaknya itu menjadi motor dia karena dia bilang ini pintar nyanyi, anaknya income-nya bisa sampai 150.000 sampai 200.000, tapi ibunya bawa lawyer ke kami. Terus kami jelaskan ke lawyernya dan akhirnya lawyernya pulang. Artinya yang salah ibunya, saya membela orang yang salah seperti itu. Tapi akhirnya karena hak pengasuhan ada di pihak keluarga biologis, kami juga nggak punya hak. Akhirnya sampai sekarang ini jadi mohon maaf menjual diri. Karena fenomena di jalan itu masa produktif mereka sampai 13 tahun. Karena kan kalah bersaing dengan yang lebih kecil. Itu fenomena melankolis orang Indonesia. Kita kan lebih kasihan memberi anak kepada yang kecil daripada yang besar. Begitu umur dari 13, kalau kita anggap mereka sudah menganggap dirinya sebagai akhir, reject. Kita makanya kalah bersaing. Larinya kemana? Ya seperti tadi, kekerasan. Kalau yang cowok-cowok kekerasan, yang kalau yang perempuan tadi menjual diri atau kawin gini, kawinkan oleh orang tuanya. Karena bagi keluarga itu beban. Jadi kawinkan selesai tanggung jawabnya. Dan muncullah lagi keturunan baru, cucu jalan. Seperti itu. Yang nilai jualnya di jalan lebih. Betul, seperti itu. Lalu kenapa kita stop ya? Tapi mungkin permasalahannya tadi. Kalau kita campaign stop break uang, tapi tentunya tidak akan berhenti sampai di situ. Yang paling penting adalah memberi 1.000 saat ini hanya masa depan kita akan suram. Masalahnya akan tetap sama, kemiskinan, kebodohan, kejahatan, nggak ada masa depan tentunya dan tentunya nggak ada harapan. Lalu yang kami coba selama dilakukan dari tahun 97 adalah itu, jadilah sahabat, jadilah volunteer relawan untuk mereka. Kehidupan saya adalah ada 230-an ajarannya. Oke, 230-annya artinya kalau kita melakukan pendampingan 1 banding 1, artinya kita hanya butuh 230 orang relawan, 230.000 orang relawan. Ya. Dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 230 juta sensus tahun 2010, kita hanya butuh 81% yang jadi relawan itu sedikit sekali. Cuma saya ini bukan isu yang seksi, bukan isu yang lain lagi, isu yang masalah itu, saya ngomong jujur aja. Saya udah ketemu banyak ormas di sini. Itu masalah klasik sih 13 tahun ngurus organisasi. Kita punya RT semua kan. Satu RT harus 30 rumah. Sebetulnya apa susah sih untuk mengetahui siapa yang balita, siapa yang kondisi, mana yang lansia. Kalau saya jauh-jauh, PKK udah berapa puluh tahun di Indonesia. Saya minta daftar list pengurus tiap RT, nggak bisa keluarkan. Kalau mas pemuda hebat-hebat ngomong mau itu, kan mereka mau seminar, bikin event apa itu kan. Saya nggak usah deh. Kalau kamu hebat, anggota kamu kasih saya list deh per RT.
Nggak ada. Kita langsung menjadi pendampingnya. Kenapa menjadi sahabat itu? Minimal mereka ada 3 rasa nyaman yang berarti. Yang pertama adalah memberikan role model, hadirnya orang-orang yang seperti teman-teman kayak dia. Kalau kita dari banyak pekerja, dari mahasiswa, ketika mereka hadirnya role model. Role model ini jadi penting bagi mereka karena selama ini mereka nggak pernah ketemu orang-orang di luar. Di rumah mereka di situ aja. Mereka ketemu sama ibunya, kalimat-kalimat kasar, kata-kata kotor itu aja mereka harapkan. Bahkan kalau ditanya cita-citanya paling banyak 3, dari insinyur, dokter, atau artis. Hanya itu. Mereka tidak pernah melihat hal yang lain, jadi supir atau jadi supir taksi, supir busway. Nggak pernah. Supir busway 7 juta lebih. Betul, tapi mereka punya. Operator tukang bangunan kita import dan tetangga dari Jawa Tengah kurang tenaga. Betul. Padahal tenaga proyek manajer bisa 150 juta dari sekarang. Iya betul. Jadi kami menghadiri butuh mereka namanya role model dan itu dihadirkan dengan para volunteer dan kami jadi sahabat mereka. Relawan-relawan kami mulai dari artis sampai direktur mereka ada di sana dan itu menginspirasi mereka. Anak-anak itu akhirnya memikirkan, oh saya ingin suatu saat seperti kakak ini, ingin suatu saat kita nggak harus dipanggilnya kakak. Jadi walaupun ibu-ibu kita selalu kakak, walaupun nanti seperti apa kita selalu panggil kakak. Saya ingin seperti kakak ini, saya ingin seperti kakak ini. Tadinya ada teman saya namanya Asep, terusnya datang dari cuma dia lagi kerja, dia itu mantan anak jalanan. Sekarang sudah kuliah, bahkan sekarang dia mempelopori komunitas di Kota Tua. Sudah sekarang eksis dari. Terus yang kedua adalah memberikan rasa aman sebagai inisiator. Mereka tuh harus ada intervensi, saya buat sebagai sahabat itu adalah harus intervensi sosial. Mereka intervensi, nggak bisa mengharapkan inisiator dari mereka, harus ada dari pihak luar. Itu apa dari para volunteer, dari para sahabat-sahabat yang kami sudah sahabat. Dan yang ketiga adalah memberi akses. Mereka nggak punya akses. Nanti bicara akses itu akan panjang sekali, itu akan bicara masalah maladministrasi karena masuk lagi akte lahir, itu dan segala macam itu akan lebih panjang. Tapi dengan adanya kita, akhirnya mereka akan ada mengarahkan akses ke pendidikan, kesehatan. Ini urusan yang kayak kemarin lagi mirip-mirip ini. Kita pernah kerjasama tahun 2011. 2011 sudah lama ya, 2 tahun berubah. Ya, kita mau ya. Jam 12 kita masih ada dokumentasinya ini belum sempat kasih mas. Udah seperti itu. Udah ya kita kasih. Sekarang beliau udah mainnya sama yang lain lagi kalau 2 tahunnya tinggal. Yang kemarin kan. Yang kemarin apa namanya itu? Kelompok yang Kak Seto itu. Kak Seto yang Satgas Perlindungan Anak. Bukan ada nama itu apa sisi itu lah yang organisasi perusahaan iklannya itu. Publicis ya. Publicis. Dia iklanin dia mau ya kayak gitu udah stop yang menjerat anak-anak dengan uang Anda. Betul. Nah dari situ kita akhirnya menyimpulkan kesimpulannya itu stop, jadilah sahabat buat mereka, jadilah relawan, jadilah teman buat mereka, jadilah inisiator buat mereka, jadilah role model. Ini yang saya minta sama dinas sosial, tidak boleh razia. Takut mereka dikejar lari, ketabrak mobil, nyemplung sungai, meninggal nanti. Ya kan, terus kalau itu juga nggak selesai masalah, tangkap dia kan perlu dikasih pencerahan, kerjasamakan soal mau jadi operator alat kren, mau sopir, itu bisa. Nggak perlu sekolah kok. Teman saya nggak sekolah, dapat uang banyak, gara-gara bisa buka ring alat berat pak. Dan di satu set itu mahal juga. Upah. Terus sama bisa bongkar mesin. Terus orang lama pakai dia untuk ngecek kalau beli alat berat bekas, suruh dia yang ngecek. Bolak-balik Jakarta dia. Betul. Nah, sekolah nggak bisa baca. Betul, iya. Nggak bisa baca. Jadi dia ingat sesuatu yang berbeda. Dia kecil teman-temannya. Betul. Nah ini yang kami lakukan, kami ada sejak tahun 97 ketika kami mulai dari awal ketika mahasiswa. Sekarang ini kami sudah hadir di 7 area, ada di Grogol, Cijantung, Gambir, Manggarai, sekolah non formal. Jadi di Manggarai. Jadi anak-anak yang nggak mungkin ada di sekolah formal karena dia terakhir usia berarti 13 tahun, tapi itu cuma kelas 2 SD terakhir untuk kembali ke sekolah formal itu nggak susah karena mereka sudah tertinggal saat kita masukkan ke mereka vocational training seperti itu. Terus kita ada 120 sampai 150 volunteer mingguan dan kita juga ada 800 volunteer. Dia volunteer sini nih. Dia ikut dan kemarin kan?
ini yang dilakukan oleh sahabat tanah. Jadi kita turun ke jalanan itu bersama-sama mereka, karena anak-anak jalanan di Jakarta itu mereka berkomunitas. Ada namanya anak Grogol, ada namanya anak Senen. Senen pun dibagi-bagi, ada Senen. Bahkan sekarang Gambir pun itu anak pisah-pisah. Gambir itu ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Mereka itu beda-beda sekali komunitasnya. Jadi kita datang ke sana bertemu mereka. Program cuma satu. Yang paling dasar cari itu. Baca tulis berhitung. Baca tulis berhitung. Ajari mereka baca tulis berhitung. Karena apapun nanti kita arahkan vocational training mereka, pastinya harus bisa baca tulis berhitung. Idealnya seperti itu. Lalu kita baru masuk lewat berteman, mereka menjadi role model. Baru kita arahkan kemana sih maunya mereka. Karena kita berpacu dengan tadi uang. Karena ketika kita tawarkan misalkan jadi OB, kita sering kali tawarkan kalah, kita bisa nggak masuk. Saya di jalan dapatnya dapat lebih sekian, gede. gitu misalnya. Atau menjadi security seperti itu. Berarti saya dapat berapa seperti itu. Jadi mindset mereka memang seperti itu. Sementara ketika mereka di jalan nggak ada kewajiban apapun, mereka bebas mau makan kapan, mau tidur kapan terserah. Sementara mereka kalau terikat institusi harus bangun jam sekian, telat di akunnya atasan, yang dimarahin segala macam seperti itu. Nah, kita berkeyakinan semakin cepat mereka tarik dari jalan, semakin mereka deketin, maka investasi kita untuk katakanlah memulihkan mereka lebih gampang seperti itu. Nah, karena itu kita butuh para volunteer lebih banyak lagi untuk supaya mereka nggak terkontaminasi lebih dalam lagi. Nah, kita berharapkan hal-hal ini kita bisa kerjasama. Yang pertama sih kami berharap tadi kita minta dukungan kampanye bersama dari Stop Trade Uang. Karena saya yakin banyak juga lembaga termasuk KPA, mungkin Komnas PA juga sudah melakukan yang sama. Dimana kalau kita mungkin bergandengan tangan untuk campaign ini bersama-sama. Tentunya saya bilang tadi ini nggak akan menjadi isu yang menarik kalau yang bicarakan itu sahabat tanah. Tapi ketika menggulirkan itu adalah seorang Pak Wagub misalkan atau Pak Gubernur, ini menjadi isu yang akan sangat menarik, sangat dan luar biasa expose media untuk hal seperti ini. Kita tidak bisa jelaskan pelan-pelan, tentunya untuk yang akan efektif untuk kalangan menengah ke atas. Karena kami kan campaign ini nggak di bawah. Ketika kami bicara ini tentang ajaran, kami bisa dimarahin mereka. Mau cari orang tiap RT di lingkungan perumahan itu nggak bisa ketemu. Karena orang Jakarta itu terlalu sibuk cari uang dan pulang udah terlalu capek. Kerja 8 jam, macet 4 jam gitu kira-kira pulang pergi gitu. Jadi orang itu nggak terlalu. Terus orang Jakarta berpikir ngomong apa-apa nggak ada guna, yang penting ada duit. Ada duit baru ada guna. Kira-kira begitu kan? Nggak ada duit nggak usah ngomong. Kalau orang kasihan kasih aja gitu loh. Nah, kita mau paksakan semua orang pikiran seperti bapak saya susah. Kamu kalau bantu orang 1 miliar, 2.000 orang, cuma 500.000 satu orang. Emang kamu ada 1 miliar bantu orang? Nah, itu masalah. Kumpulin seminar, kumpulin apa? Mau KKR pun orang Kristen pun. Malam itu aja. Hati tergerak, nangis gitu. Mau itu besok udah hilang. Mission trip. Boleh banyak sering itu. Semua ikut. Wah, sampai sana luar biasa. Wah, tidak ada guru, kasihan ini. Mau gak kamu sebulan aja sini deh bantuin dia nanti giliran? Gak ada yang mau tuh. Maunya cuma 2 hari 3 hari aja happy datang nih. 2 hari 3 hari. Udah sebulan aja deh. Ya, yang Anies Baswedan oke nih setahun gitu kan. Mereka kan 3 tahun. Itu banyak yang daftar gitu loh. Lepasin. Nah itu oke, kita di situ. Tapi kita kan harus berpikir sekarang gimana secara holistik. Maka kita mau sediakan perumahan, kita mau sediakan tempat dagang, yang pasar-pasar. Jadi kasih pasar gratis loh untuk dagang untuk sementara. Kaki 5 loh untuk masuk. Orang juga kurang ajar. Karena kaki 5 sudah ada sokok penyokok, datangin ke pembeli. Yang bawah tuh atas turun semua. Baik kita usir, kita push mereka. Toko harus tarik, kita udah galak pelanggar HAM lagi katanya. Apa yang HAM? Saya nggak ngerti. Justru ketika seseorang tidak dikasihkan akte lahir, tidak dikasih KTP itu melanggar HAM. Sekarang udah dapat KTP, justru menuntut anak negara harus kasih dia. Kalau nggak kasih melanggar HAM, balik-balik kita gitu loh. Dari mana dasarnya saya bilang? Ya jangan dibalik-balik. Ini lama-lama kita beli kulkas ke Carrefour, Pak. Begitu pulang marah pemerintah. Kok saya ada kulkas nggak ada rumahnya nih untuk pasang gitu loh. Kamu kasih saya rumah dong. Kamu udah kasih saya udah beli kulkas nih. Udah beli AC gitu loh. Kan lucu gitu. Gak benar gitu kan. Nah ini saya harap ini aja Pak. Ini silakan aja jalan. Dukungan-dukungan seperti ini. Mana sih itu lain nggak ada ya? Bang, ngomong dulu ada. Apa lagi itu Pak? Ya, Stop Trade Uang oke. Nah kita kampanye kan. Mungkin ada sedikit ini. Memang himbauan
cari makannya. Itu kan ada ibu-ibu pengupas bayam apa semua dulu itu bawa anak Pak semua itu. Jadi itu anak-anaknya tadinya awal-awalnya itu berkeliaran kemana-mana. Sekarang kami buat TPA di sana. Jadi ibunya kerja di pasar mengupas bawang macam-macam. Nah, anaknya kami tampung di sini. Kita pakai itu CSA di sana Pak. Jadi sehingga anak itu nggak sampai kemana-mana. Diajarin di sekolah. Diajarin di sekolah sambil diajari Pak. Salah satu binaan kami di Pasar Rebo seperti itu Pak. Jadi anak-anak buruh bawang itu itu kan udah lihat yang di pasar itu kan udah lihat itu kan yang di pasar itu. Betul. Itu seperti itu. Jadi kalau memang banyak yang seperti itu. Enggak, itu yang tadi maksud saya, kita harus mengidentifikasi anak ini tuh siapa. Iya betul. Ya kan? Iya kalau itu memang kan Itu yang maksud saya. Betul. Jadi tim relawan turun di sosial itu bukan cuma stop apa. Saya mau lebih. Anda harus identifikasi si A ini siapa, sekolah atau tidak, orang tuanya seperti apa. Orang tua kenapa begini? Orang tua saya kerja situ, nah kita tahu. Iya tahu. Tapi sekarang lebih banyak itu kan memang anak-anak itu diracunin dari preman, diracunin dari orang tua cari uang. Ini seperti pakai ganja gitu kan. Jadi orang itu dikasih pakai obat-obat larang begitu, tujuannya apa? Supaya dia jadi agen penjual gitu. Dia butuh uang kan? Anda butuh uang, tolong Anda cari. Nah sekarang anak-anak diracun, uang cepat. butuh uang dan masyarakat menyediakan. Iya. Tadi. Itu 4,5 miliar per uang per hari. Betul. Baik, kita stop. Betul. Tapi stop itu tadi saya minta di sosial. Nanti kerjasama ini pasti dilakukan. Servis reparasi AC saya pikir tidak. Nah, jujur aja ya. Saya sedang mengarahkan orang itu untuk jadi tukang dan sopir. Kita kurang ribuan sopir taksi per tahun. Ribuan loh. Kita bisa ngajarin aja. GPS baca apa gitu. Saya pernah penawaran kita kerjasama dengan Uber, dan saya mulai itu di daerah di Express kekurangan. Cuma masalahnya ini Pak, mereka itu lebih senang jadi supir Metro Mini daripada supir Uber. Enggak, karena itu Dari sisi kebebasan. bukan, karena sisi liar. Makanya dia sadar nanti selama begitu bus kami cukup, semua Metro Mini kita out. Sekarang kenapa kita tidak outkan yang tidak sesuai spek semua ini? Karena yang jeleknya dikumpulin nggak cukup buat ngangkut orang Jakarta. Ini 20 juta pergerakan. Kita ini kurang bus itu Pak, Jakarta ini Pak. Gak ada kereta. Yang untuk loop lain semua juga masalah di kita. Yang utara selatan timur barat nggak ada. Tapi kita lagi tambah bus. Nanti akan hilang itu sendiri. Jadi kalau dia nggak mau, itu soal mental kan. Betul. Nah kalau dia masih ngotot di Metro Mini, silakan. Artinya masih ada orang yang mau sopir taksi. Nanti lama-lama di Metro Mini ini begitu hilang, kita minta seleksi dia. Mau nggak masuk yang bagus? Gaji lebih baik, gaya hidup lebih teratur. Kalau dia tidak mau, out. Lalu itu orang mau jadi apa? Nggak apa-apa. Dia mau tidak mau, kalau menurut saya, orang bilang saya kejam, terserah lah. Saya punya pikiran sih sederhana saja. Kalau kita temukan orang tuanya yang brengsek, main ganja, mau jual obat, anak daripada rusak, anak-anak saya ambil. Saya urus sekolah. Panti semua saya urus. Orang tua mau apa? Mau mati overdosis, terserah dia. Mau busuk di penjara, terserah dia. Ketangkap, gak ada urusan. Ngelawan, tembak di tempat. Kurangin orang di sini. Yang model begitu, sederhana. Tapi bukan berarti kita mau lenyapkan orang gitu loh. Kenapa? Karena gak bisa diperbaiki. Orang berubah tuh kalau dia memang udah ya, kalau ketemu Tuhan lain cerita ya. Kalau udah mau mati udah berubah. Gak bisa dipaksa orang seperti itu. Dia udah malas, dia memang ya kerjanya begitu. Gampang dapatin komisi itu, komisi ini. Kayak sekarang kayak rumah di sungai-sungai sama di ini. Memasuki sungai sama waduk. Ganti kerohiman di sini. Dapat uang, pindah ke sini. Tahun depan dapat lagi, pindah lagi. Profesi. Uang enak. Salah siapa? Salah pemerintah yang goblok. Kasih uang seperti itu. Nah kita mesti kasih dia rumah. Oh, sebentar. Aku mesti kopi sebentar. Sebentar ya? Kopi dulu aja. Jadi itu yang masalah. Ya sekarang saya pikir kunci itu. Yang penting kalau ada mau kerjasama ketemu anak, langsung ke diklat.
langsung ke sosial ya, sosial yang udah kenal, Iya. sosial lakukan. Nah kalau sampai SKPD kami punya masalah, undang mereka rapat di ruangan saya, pasti datang dong. Kalau sahabat anak undang SKPD mau ketemu nggak ada yang mau datang dia. Undang teman saya rapat, apa yang kurang? Dia dapat. Gampang kan? Dia waktu butuh koordinasi, mau undang lurah di sana, mau undang siapa gitu, undang rapat di kita. Saya yang sediain makanan waktu semua, langsung selesai. Saya macet semua juga begitu, undang polisi, PM, Kogar, apa segala macam, kumpul. Ya udah berdebat, nah saya putusin. Dia cepat. Ya terus saya mau minjam pasar, makanya saya undang pasar, bos pasar. Ya, salah satu binaan kami yang saya bilang tadi yang di Cicacu itu pasar susukan, menggunakan pasar susukan. Pasar susukan itu di bawah dinas UKM, Kayak kepala pasar kita kebetulan Pak, bukan bulan apa itu. Nah, Kalau undang dong. Baru saya cari di pasar. betul di bawah dinas UKM. Saya di Surakarta saya bilang Itu di bawah binaan, dinas itu UKM. pasar binaan. Betul pasar binaan. Nah, Iya. itu kami sudah Ada kosong. nggak Buat jelas surat aja. statusnya. Buat surat tembus ke saya. Suratnya sih kita sudah buatkan suratnya sih Pak. Nah, Itu sahabat anak ya, sahabat. kami benar-benar dikerjain loh Pak. Ini sama ada namanya Pak atas nama Pak Lalu. Kami awalnya sewa 7 juta, terus dilihatnya ada volunteer datang, terus naik dari 10 juta, dari 10 juta minta 20 juta, akhirnya pindah. Begitu dia tahu kami mau pindah, ditarik lagi. Pasar Jadi, susukan. Pasar susukan. Terus terakhir orang dari dinas tadi datang, mereka bilang UKM kalian, kami nggak ada laporan bahwa Pak Lalu itu pegawai UKM atau preman-preman di sini? saya nggak ngerti apakah premannya, pasti dialah yang Jangan-jangan itu preman. Preman, karena kami punya Namanya Pak apa? Pak Lalu Hasbullah. Lalu Hasbullah. Mereka capnya atas nama dinas Pak. Pengelola pasar. Belum bisa baca juga. Iya, seperti itu. Dan ini sudah dari tahun 2010. Dan sekarang masih kosong kan? masih kosong tempat-tempat. Sayang sekali sebenarnya kalau itu kan sebenarnya dulu dijadikan untuk penampungan yang di perempatan penampungan pasar Rebo. Cuman sepertinya nggak efektif, jadi malah pasar Rebonya yang jadi tetap seperti jadi itu. Mereka hanya menyimpan barang di situ. Nah, cuman dari awal kami sama teman-teman rekan saya nggak mau kami. Dia hubungin siapa? Pak Alesta Ragi aja. Iya. Jangan sampai nanti teman-teman di sana, oh ini gara-gara sahabat anak kami jadi keluar. Nomor handphonenya ini ya? Iya Pak, iya Pak. Saya suruh beratnya telepon langsung. Ya. Saya kira itu yang penting sama Ibu Vivi harus. Udah punya nomornya nggak? Tukar aja. Sudah. Oh iya. Udah punya. Mereka sudah sama yang dari 2012 dengan Pak Beni. Iya, betul, iya. Saya melakukan berkaitan dengan masalah pendataan anak jalanan. Kami memang itu mengadakan kegiatan asesmen itu selalu malam hari. Memang kita asesmen itu kita melibatkan satuan waktu pekerja sosial. Mereka langsung ke titik kerawanan jalanan. Kita baru kemarin baru 2 April untuk melaksanakan Pak di 13 titik. Memang sampai malam hari kita memang tidak menggunakan pakaian seragam karena kalau pakai seragam mereka kami jadi saya pakai sendal jepit, saya pada jam 1:30 di Blok M di CSW, saya nongkrong di situ ngobrol dengan anak-anak congklak. Jadi mereka nggak tahu kalau saya ini ada pegawai negeri karena saya mencari data informasi sebagai tanggungan mereka. Ternyata mayoritas mereka itu dieksploitasi oleh orang tua. Betul. Orang tua banyak. Dieksploitasi oleh orang tuanya dan juga mental. Mental itu mereka yang memang tidak punya keluarga. Kita pasti ada motivasi kita menekan kita, mereka tidak mau karena mereka sudah settle di sana. Betul. Karena menjual kampung dari waris gitu. Dan kita yang ternyata ada juga dari daerah penyangga itu mereka ternyata dieksploitasi oleh, mohon maaf, ada salah satu orang itu saya ada fotonya Pak dia menjual koran, mereka kebanyakan dari Sentul. Itu mereka anak sekolah, pulang sekolah mereka dijemput, tidak anak itu bercerita dijemput dari rumahnya dibawa ke Jakarta, nanti dipecah 1 di Menteng, 4 di Menteng, bertanding 4 orang, 2 orang itu Pak, kalau kerja koran itu mereka sehari mendapatkan 10.000 dari 2 orang itu. Nah itu yang ngajak itu ternyata anak muda, perlen PK waktu kita foto nanti dari jauh karena kalau dekat kan mereka curiga. Nah ternyata kita diskusi waktu itu dengan kepolisian itu memang kita bukan punya sosial untuk menangkap yang
Lapor. Apa aja? Tidak lapor ke polisi deh Pak ya. Lapor polisi aja. Nah, itu selama ini kita data itu kita sudah buat di dalam satu waktu itu database kita. Untuk sahabat anak kita berapa kali minta. Ya nanti langsung saya udah suruh. Iya. Catat juga telepon Bu Ratna kepala dinasnya supaya gampang. Terus kita sudah menginformasikan kepada seluruh mahasiswa termasuk dengan sahabat anak untuk melihat ke websitenya Dinas Pendidikan yang hadir. 08559 Iya, ada 0859. bukan nomor aja. Ya. Oh iya. Izin untuk tahun ini dari sahabat anak kita kan ada namanya hadirin Pak Komunitas. kampus Diakona ya modern ini dapat untuk tahun ini cukup bantuan untuk PKSA program kesehatan sosial anak jalanan itu 100 anak. Bukan aja. Ya. Kita 100 anak. Jadi tahun ini kita ada 3.025 anak yang mendapatkan bantuan PKSA. Nah ternyata itu Pak Wagub waktu kita asesmen di jalanan itu ternyata mereka itu orang tuanya itu sengaja menurunkan anaknya di jalanan untuk mendapatkan bantuan PKSA. Nah itu karena katanya kan sudah dapat. Nah, itu dia mesti cross check sama bantuan sosial yang lain itu saya bilang. Jangan sampai double. Masuk Karena ada program dari Dinsos, ada program dari Dinsos ini kadang-kadang itu BINUS sudah pernah bantu ya supaya itu cross check itu ya BINUS ya. Kita sudah sharing budget dengan Terusin dulu ya. Sosial. Jadi kita sudah sharing budget dengan Kementerian Sosial, jadi kita tidak akan overload. Nah ini data dari sahabat anak ini susah banget saya. Udah kan? Iya. Jadi kalau Pak mau undang orang gampang, aku pinjam ruangan sini. Aktivis boleh nongkrong di sini. Mau terima pengaduan mau nongkrong di atas juga boleh. Sudah ada 2 lantai. Nongkrong ngomong mahasiswa aktivis. Ya, ini nggak ada masalah lagi kan. Ibu kalau ada apa-apa telepon saya aja. Telepon saya punya kan. Nanti orang sama tinggal. Ini SMS saya deh. Nggak makan dulu dong. Oh iya. Udah siapin. Udah. Ya. Ibu tadi apa kepala bidang apa? Kepala bidang. Saya masih bawa ya. Bidang baru. Padahal golongan sudah. Bahkan udah tinggi loh. Maksudnya itu bisa kepala bidang ya. 4 tahun berapa lama? 4B baru kepala dinas. 4A saya boleh di daerah saya baru. Baik kita mau cari itu, jadi saya juga pengen si orang dinasnya so mesti dari aktivis. Nanti yang aktif, baru ketahuan kita bukan butuh orang punya hati. Ini yang perumahan saya mau ganti nih, ngaco. Oh iya, bikin kesel ya. Pagi udah bikin orang naik pitam aja udah. Kalau aku kondisi juga ditambah yang nasional, saya kan pernah punya rumah juga. Itu kan anak-anak itu kan setelah pulang sekolah mereka bermain kan pemain tidak ada kegiatan yang positif. Mohon izin kalau misalnya dengan bahwa kita jangan duduk karena kan kalau kita pramuka kan sudah masih sendiri kita mengunjungi pramuka. Jadi bukan ini nanti. Kontak Ibu Ika, Ibu kan Kasudin kan? Ibu Ika kan Kasudin kan? Nanti kita kerjasama dengan warga kuasa daerah. Ah iya, lakuin aja. Langsung aja, boleh, harus lakukan. Jadi namanya di Marunda itu orang mau kegiatan apapun, semua anak-anak kita kasih. Mau buka les, pembimbingan belajar, jadi kita betul-betul pengen bikin itu jadi surga baru untuk orang yang mau hidup baru gitu. Kalau memang udah bakat bajingan ya memang susah. Susah, dah kalau udah biasa hidup udah susah. Anak udah besar udah tahu begitu udah susah. Tapi di atas 12 tahun udah susah. Berarti semakin lama di jalan semakin pola. 4-5 tahun yang bisa jalan. Dulu adik saya 5 tahun ini mau ngerokok, main. Yang bentar. Yang untung karena kita awasin kan, orang tua. Nah rokok tuh bisa pakai hidung, duduk. Karena pengaruh. Ya, kalau saya dulu ibu saya ketat kan, siang harus tidur. Pulang sekolah, padahal kita pura-pura tidur, tunggu, nggak bisa tidur lagi. Kalau sekarang mau tidur pakai masih bahas puskesmas lagi. Yuk, kita biasanya foto $20.